kalau dia lamar saya seribu kali, maka saya bercita-cita untuk menolak 1001. Saya tidak mau dengan musafir untuk musafir karena saya itu sudah ada. Itu sebenarnya hanya mama saya pada saat itu. Mama saya, kamu ini cari banyaknya cowok, apakah cuma dia? Iya, karena hati saya cuma memilih dia. Jadi di titik itu memang saya betul-betul memperjuangkan, tapi saya tidak tahu ternyata dia tidak memperjuangkan saya, dan hanya omongan belaka. Menyesal nggak? Menyesal sih, gini loh, maksudnya kayak apa ya? Saya memang menangis, tapi menangisi diri sendiri. Kenapa saya dengan mudahnya percaya dengan laki-laki seperti itu? Dan pada saat itu awalnya ya saya menganggap di titik pertama, artinya kan baru pertama kali kenal cowok, dan baru pertama kali juga saya kenal, rasa sakit itu seperti ini, padahal awal-awalnya bahagia itu seperti ini. Ketika sakit itu saya menganggap bahwa sepertinya laki-laki semua sama deh. Tapi ketika saya pikir-pikir beberapa selangnya, mungkin sekitar 1 minggu, saya pikir, oh ternyata mungkin saya salah menilai orang lain, karena tidak semua laki-laki bisa seperti dia. Itu. Maksudnya begini, dengan berjalannya waktu kan, apa yang membuat Anda sampai menarik kesimpulan bahwasannya laki-laki itu tidak semua sama? Apa yang Anda lihat di kehidupanmu pada saat setelah selang waktu 1 minggu? Apa yang dilihat begitu? Saya pada saat itu kenal cowok, tapi itu hanya sekedar teman. Nah di situ saya tahu bagaimana cara dia memperlakukan perempuan. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata setelah saya sakit, ternyata ketika saya hanya memutuskan begini saya salah, artinya itu hanya menurut persepsi saya dan belum tentu orang itu benar. Nah pada saat itu ketika saya lihat teman saya, dia begitu sopannya sama perempuan, begitu apa ya, sampai dia tuh menghargai apa perkataan perempuan, dan itu saya tidak dapatkan di pacar saya dulu. Nah, makanya pada saat itu saya merasa apa ya, oh ternyata saat ini saya harus belajar, artinya belajar untuk tidak menilai seseorang itu hanya satu sudut pandang. Jadi mungkin orang ini punya alasan tertentu sehingga dia bisa seperti ini. Dan pada saat itulah saya, walaupun saya pernah mengalami sakit kedua kalinya, tapi saya tidak lagi mengulangi kata itu, karena saya sudah komitmen bahwasannya saya tidak mau menilai orangnya hanya satu sudut pandang, tidak mau. Jadi harus banyak sisi yang perlu kita lihat, banyak sisi yang perlu kita kaji. Berarti bisa dibilang pada saat zaman dulu berarti Oprit ini sudah dewasa cara berpikirnya. Yang seharusnya dia berpikir bahwasanya teganya banget ini laki-laki. Seharusnya yang disalahkan laki-laki, tapi dia menyalahkan dirinya. Dengan bodohnya dia berani percaya begitu. Terus ketika pada saat kedua kalinya disakiti, apakah karena sudah terbiasa nggak nangis lagi? Saya udah enggak, karena yang kedua kalinya kan saya pacaran lagi. Pokoknya diulang lagi. Apa ya? Penelitian kan, kedua. Dari pertama kan pada saat sakit hatinya itu pada saat ujian, bukan ujian, salah. Pada saat apa ya, selesai apa itu, sudah pengumuman ujian. Nah di situ kan ada acara tuh, ada acara kayak kan biasanya kalau di sana acara kayak makan-makan di pantai, dan pada saat itu Malam pantai terakhir. pantai apa namanya, Kabura-buranan. Dari situ bahkan jujur saja saking sakitnya saya pada saat itu, lagi-lagi itu maksud saya, dia kenapa ya kok dengan teganya sudah tahu perempuan ini pasti sakit, kenapa tidak jatuh dengan enaknya santai dia peluk-peluk sama ceweknya. Ya Allah, saya sampai jujur, artinya kan itu kan masih sakit toh. Saya pada saat itu kepleset, saking serius sekali, kepleset, bayangkan. Dan pada saat itu ya Allah, pokoknya sejarah itu sedih banget, karena awal-awal ya saya kan pernah sempat ditanyakan ketika saya lihat mereka datang sama, tapi ini sudah istrinya, sudah halal, tapi pada saat itu belum halal. Nah, itu kan mereka pelukan ya, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Sakit nggak? Ya awalnya jujur saya sakit, apalagi kan apa ya, ketika orang lain kan sudah tahu tuh, kan pastinya kita diganggu. Bukankah sudah terbiasa juga dari pengalaman pertama? Itu yang pertama, saya kembali dulu cerita mula tadi. Nah dari situ kenapa saya sudah berkomitmen bahwasannya awalnya nih tidak mau mengulangi. Dan saya berpikir bahwasannya kok saya begitu terus ya. Saya begitu terus. Dulu awal saya lebih suka di saat dulu masih polos-polosnya, karena masih belum kenal
belum kenal namanya cinta sama lawan jenis seperti apa gitu. Tapi ketika pada saat sakit itu ya saya sudah mengambil kesimpulan bahwa pokoknya saya sudah tidak mau pacaran lagi. Tapi setelah 2018 pacaran lagi yang Ini kedua ikut kalinya. lagi. Dia Pacaran. pokoknya ilmuwan gitu, peneliti. sekarang. Sampai kalau sekarang, udah enggak. Nah jadi 2018 itu tapi di pas mau perpindahan 2019 itu entah kenapa hidayah atau apa, saya tiba-tiba kok saya kayak hampa gitu, nggak mendapatkan kebahagiaan. Walaupun mungkin ya pacaran, komunikasi, tapi saya tidak mendapatkan nikmatnya itu seperti apa. Nah akhirnya saya memutuskan bahwa saya memutuskan kalau saya sudah tidak mau pacaran. Saya sampaikan langsung, saya pokoknya udah komitmen 2019 nama pacaran dalam kamus hidup saya sudah hapus, kecuali ada mungkin benar-benar serius. Karena saya pikir di umur kita yang sekarang apa ya, yang sudah belasan dan pokoknya di atas 17 tahun itu bukan lagi pacaran yang kita harapkan, tapi kita tuh butuh kepastian gitu dari orang lain. Ya artinya buat apa gitu pacaran? Yang penting kan kalau sudah sama-sama suka, perempuan suka, laki-laki suka, apalagi coba yang mau diragukan. Intinya tanamkan kepercayaan Masya saja. Allah. Nah, jadi pada saat itu mungkin hidayah nggak tahu kenapa 2019 awal mau masuk 2019 saya sudah sampaikan ke cowok yang kedua bahwasannya saya tidak mau pacaran. Putus. Tapi si cowok nggak mau gitu karena dia pengennya diikat oleh pacaran. Tapi saya sudah tidak mau. Alasan saya ya karena itu tadi, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Rasanya tuh hampa sekali ya, walaupun saya lihat orang lain kok bahagia banget ya, mesra-mesra. Tapi saya beda dengan saya pada saat itu. Saya sama sekali tidak merasakan. Bahkan semakin saya dipanggil sayang, itu saya semakin geli. Saya semakin merasa mestinya kayak lain-lain gitu ketika dipanggil. Ada Jadi nyinggung saya ini. tidak, maksudnya kan dalam apa ya, pasti kan kalian semua sudah ngerasain itu. Artinya dalam sebuah hubungan pasti ada panggilan-panggilan yang memang Istimewa lah. istimewa buat Istimewakan. kita. Dan ketika saya dipanggil kata itu, saya bukannya senang gitu, tapi malah kok mau makin menjauh, semakin dia panggil saya semakin menjauh. Nah makanya Mungkin diganti mungkin Babes. enggak juga. Makanya dari 2019 itu saya sudah sampaikan ke cowok bahwa saya mohon maaf, saya bukan memutuskan kamu, bukan berarti saya cinta, tapi saya tidak mau menodai cinta ini hanya ikatan pacaran gitu. Nah, makanya pada saat itu saya sudah tidak, sekalipun mungkin si cowoknya nggak mau, tapi saya sudah tidak mau lagi. Jadi walaupun mungkin ya apa kata kok kamu putus gini-gini tega banget, ya saya tidak usah, karena bagi saya kebahagiaan saya itu ya saya sendiri. Saya harus cari, saya harus temukan, dan saya harus ciptakan sendiri. Kenapa saya harus peduli dengan perkataan orang lain? Orang lain itu hanya tahu luarnya saja, tapi dia tidak tahu dalam isi hatinya itu seperti apa. Makanya dari situ alhamdulillah 2019 sampai sekarang, dan nggak tahu mungkin mudah-mudahan sampai berikutnya, namanya pacaran tuh dalam kamus saya sudah cancel. Saya sudah tidak Cancel ingat. katanya. Tapi pada saat kemarin dia bilang sudah ada lagi orang baru begitu. Artinya gini loh, kan Apakah itu hanya sekedar sebuah kalimat untuk cowok-cowok itu tidak bisa dekat, atau memang benar itu? ada benar ada ianya. Benar karena memang Ah, ada. Ya benar ada, tapi itu hanya sekedar kenal sahabat doang, nggak sampai lebih dari itu. Jangan sampai Bapriti baper. Enggak, artinya gini, gimana ini, privasi ini ya. Nggak usah dijelasin. Kalau privasi gak usah Mi. Yang Ini kita ini privasi. butuhnya yang publik. Yang penting lagi-lagi ini bukan pacaran, enggak. Saya kalau dalam kamus hidup saya tidak tahu ya dari yang lain. Saya kamus namanya pacaran dalam hidup saya sudah tidak ada. Jadi karena saya pikir bahwa kenapa harus begini di umur kita, saya ulangi lagi, di umur kita yang seperti 20-an atau di atas 17 tahun, kita tuh tidak lagi harus apa ya, pacaran. Bagi saya itu pacaran tuh kecuali anak SMA atau SMP yang masih bucin banget. Saat Tapi- ini kita cuman butuh pasti gitu, orang-orang yang betul-betul pasti. Halalkan atau tinggalkan. Nah iya, makanya halalkan atau tinggalkan. Ketika kamu tidak mau halalkan saya, maka putuskan. Dan ketika kamu punya niat mau halalkan, ya makanya kamu harus berusaha dong dengan caramu sendiri. Tapi itu yang paling menarik. Seorang cowok itu akan beruntung ketika mendapatkan perempuan seperti ini begitu. Astagfirullah. Iya enggak? Tapi menariknya tadi ini 2019 itu dia akan komitmen sampai sekarang, tetapi dia tuh mendapatkan pria tadi, cuman katanya belum ada komitmen gitu ya, belum ada apa komunikasi yang jelas toh.
Tapi bagaimana mungkin Anda bisa yakin bahwasannya dengan berkesimpulan, saya itu udah ada begitu, saya tidak mau dengan musafir untuk musafir, karena saya itu sudah ada. Sinyal dari mana Anda bisa dapatkan itu? Kalau saya, pertama saya jujur saja, bukan berarti saya berniat untuk menolak anak musafir ya, enggak. Itu hanya apa ya, kan tidak mungkin ya ketika orang lain bilang kamu terus, oh iya kita harus mau, enggak. Saya bukan, artinya saya maksudnya sebagai perempuan ya harkat dan martabat perlu dijaga juga lah. Jadi bukan berarti saya, Setuju ya kalau misalnya tunggu dulu, saya hanya buat lelucon aja, artinya biar suasana kita tuh ada humorisnya juga, ada ketawa-ketawanya. Makanya ketika saya ditanya, kalau kamu dilamar sama anak saya, oh kalau dia lamar saya 1000 kali, maka saya bercita-cita untuk menolak 1001. Sebenarnya hanya apa ya, hanya wacana sebenarnya. Tapi ketika memang sudah jodoh, kenapa kita harus nolak? Apa coba? Kita udah tahu karakter musafir. Itu sebenarnya hanya wacana belaka. Berarti itu semua sebenarnya hanya sekedar ungkapan gitu, tapi Nah, bukan dari hati. Bukan. Berarti Bukan musafir dari untuk musafir itu hanya sekedar untuk mentes anak-anak musafir aja gitu ya. Betul. Oh. Saya jujur saja ini karena Berarti hanya itu saja sebenarnya. Hanya ya itu tadi, hanya wacana. Wacana Karena gitu gini, ya. ketika kita mungkin ya hari ini kita Menarik ini. menolak. Menarik ini. Tapi hari ini kan kita menolak dulu ya hari ini. Tapi kan kita nggak tahu jangan satu orang yang kita tolak itu adalah jodoh kita. Artinya hal yang abstrak, tetapi di hati Priti itu memang nggak ada kata penolakan itu untuk musafir Enggak ya sama gitu sekali. ya. Saya Oh. enggak. Karena bagi saya Itu jika dia baru. orang yang baik pasti ya intinya kita harus memperbaiki